Tuh. Capek nggak? Mayan, capek nggak? Capek, gitu dong jujur. Oke, di sesi saya tidak boleh ada yang tegang. Nah, kalau ada yang tegang berarti saya akan semakin mengorek siapa jati diri Anda sebenarnya. Yeay, mantap ya. Oke, gini sekarang ya. Tadi kan pagi sudah tes ya, tes psikologi. Hasilnya sangat memuaskan, luar biasa, tepuk tangan sekali. Jadi gini, saya baru menemukan dan ini unik sekali. T-REX 5 ini bagus, komunikasinya bagus, sosialnya juga bagus, lalu daya jualnya lemah, tapi itu bisa didongkrak dengan kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ada potensinya. Jadi tinggal dikorek sedikit aja. Nanti kita konseling ya. Siapapun boleh konseling sama saya, terutama yang sudah tersentuh oleh saya. Mana coba? Angkat tangannya. Oh iya, 1, 2, 3, 4, mana lagi? 5, lalu 6, boleh. Siapapun boleh konseling sama saya, terutama yang tersentuh sama saya. Itu kenapa? Nah, kita gali. Mau gak tentang potensi kita itu apa? Ya? Mau tahu ya? Karena kita semakin kita mengenal diri kita, artinya kita tahu akan potensi, kelemahan. Betul nggak? Mau nggak kita tahu tentang diri kita? Apalagi orang lain, benar nggak? Nah, kita harus melihat bagaimana tentang metode teknik pengenalan diri terhadap orang lain maupun terhadap diri sendiri. Ya, ada metodenya. Metodenya bisa dari fisionomi. Fisionomi itu apa? Analisa karakter melalui wajah, guratan wajah, lekuk wajah, bentuk wajah. Nah, itu bisa. Ya, jadi kalau melihat ada bulat, ada lonjong, ada segi 5 dan sebagainya. Tapi teknik ini sudah hampir tidak dipakai karena banyak teknik-teknik kecantikan yang bisa mengelabui. Jadi akhirnya analisa itu jadi rancu. Ada teknik botox, bener nggak? Tarik benang, betul nggak? Operasi, betul nggak? Nah, itu yang mengelabui analisa itu menjadi bias. Oke? Ada lagi satu lagi ya. Gestur. Gestur tahu apa? Hah? Hayo dong, hayo aktif. Semakin aktif saya semakin suka. Apa Pak? Bentuk tubuh. Oh. Lalu apa lagi? Siapa lagi yang tahu? Gestur. Gestur? Bahasa tubuh. Good. Lagi apa lagi? Yes. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu tentang nih, saya lagi ngapain? Apa nih kalau saya lagi begini? Sorry, apa? Iya, gerak tubuh itu menandakan apa? Ekspresi saya sedang apa ini? Antusias, good. Lalu semangat, lalu gembira. Oke, lalu yang lain? Ayo, bahagia. Ekspresif ya, good, pintar. Oke, jadi kita juga harus mengenal tentang ekspresi wajah. Kita sekarang ada cuplikan-cuplikan dari sinetron saya. Boleh dong? Ayo Bang, tolong Bang. Ada sedikit, coba ditebak sedang apa dia? Nah, ini sedang apa? Meyakinkan. Nih, jadi belajar untuk mengetahui tentang bagaimana ekspresi wajah ya. Karena kan kita sering dong ketemu sama klien, sedang apa kan? Ekspresi wajah itu minimal kita mengetahui, tapi jangan negatif thinking. Jadi kalau ini marah, nah ya. Oke, sekarang apa? Ini lagi apa? Nah, ini apa? Lalu apa lagi? Apa lagi? Bingung. Hah? Bingung. Ini sedang meyakinkan, marah, sinis, ya. Nih ini bentuk-bentuk yang seperti ini ekspresinya nih. Ingat ya. Jadi tapi jangan sampai kita itu bernegatif thinking sama orang. Next lagi, coba. Nah, ini marah, ya. Lalu sebel, kesel, benci. Nah, itu kayak gitu ya. Lalu, nah ini apa? Ini sedang menjelaskan kepada orang, menjelaskan, meyakinkan terhadap orang. Lalu berusaha untuk apa
Ayo. Nanti kita pengenalan diri. Apa lagi? Mana lagi? Oke, nah ini apa? Sedih. Oh, paling bisa deh sedih ya. Oke, lalu apa lagi? Nah, ini apa? Bahagia. Ini di-candid sama Bang Risman. Oke, ini hanya sekilas aja. Jadi apa? Pengenalan diri juga kita harus tahu tentang orang lain. Orang lain seperti apa? Asal tadi jangan negative thinking. Oke, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah grafologi. Grafologi itu adalah ilmu bidang saya yang sekarang ditekuni dan dipakai oleh forensik Mabes Polri. Dan kebetulan saya di sana, gitu ya. Ini salah satu alat tes untuk mengetahui tentang analisa karakter melalui tulisan tangan atau coretan tangan manusia. Itu yang mengalunkan adalah alam bawah sadar. Ini yang selalu dipakai karena yang keluar adalah karakter asli yang muncul. Nah, gitu ya. Kalau karakter asli yang muncul, artinya kita mampu melakukan sesuatu untuk merubah ke depannya seperti apa, itu bisa ketahuan. Gitu ya. Misalkan kalau sekarang itu pola pikirnya seperti apa gitu ya. Itu belum tentu dia begitu hanya dalam lingkungan, tuntutan lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari karakter aslinya, dia bisa berubah. Seperti yang kemarin saya tangani Nunu, ya. Nah, kenapa dia bisa sampai muncul dalam 20 tahun dia sudah memakai dan sebagainya? Itu pun juga karena pendalaman seperti itu, ya, pendalaman dari forensik, ya, gitu ya. Itu terakhir yang kemarin saya pegang. Lalu ada yang mau contohin grafologi? Yuk, sini yuk. Ayo tolong ditarik. Grafologi kita nggak usah terlalu tegang. Ayolah, saya pengen tahu nih yang saya keker tadi. Yuhu, Pak. Kita gandeng, Pak. Jarang-jarang kita gandeng ya. Oke, ayo Pak. Silakan Pak, tanda tangan Pak. Tanda tangan Pak. Wis. Apa ini? Bisa terbaca? Nggak tahu ya. Dia mempunyai leadership yang bagus. Ya, luar biasa Pak. Tos Pak. Leadership yang bagus. Hanya Pak, Bapak kurang boleh saya sebutkan? Nggak apa-apa? Down to earth Pak. Jadi Bapak harus berusaha legowo. Legowo harus bisa menenangkan diri untuk tidak terlalu ditonjolkan kepada leadershipnya. Karena kasihan Pak, kalau udah leadershipnya tinggi, kalau Bapak tidak menurunkan ego, sayang Pak, sayang banget. Ya, jadi turunkan egonya dikit ya Pak ya. Oke Pak. Jadi ini yang harus dikembangkan, leadershipnya oke. Dan Bapak mempunyai banyak orang yang mengikuti Bapak, luar biasa. Jarang Pak yang kayak gitu Pak. Yang penting Bapak idenya di ininya, egonya diturunin dikit. Ya, insya Allah. Insya Allah. Tapi memang begitu ya Pak. Bapak punya ini ya Pak, anak buah berapa? Saya 50 orang. 50 orang ya, tepuk tangan. Luar biasa ya. Saya bergerak di bidang sales, ada bergerak di bidang lain. Oh gitu. Saya Ya, artinya dari pensiun dini Telkom, memulai usaha baru. Wih, luar biasa, berarti nggak salah saya ya. Keren Pak. Jadi memang leadership yang tinggi, tapi daya juangnya kurang loh Pak ini Pak. Daya juangnya kurang. Kalau daya juangnya kurang, ini sayang juga Pak untuk keseluruhannya nih Pak. Gitu. Daya juangnya itu harus lebih ditingkatkan lagi Pak. Ya, oke Pak. Kok dari mana? Ini kurang panjang ya. No. Saya tidak melihat dari ininya, tidak dari bentuknya, tapi saya melihat dari guratan Bapak. Oh iya. Ya, gitu. Kalau bentuk yang mengukir ini adalah kognitif. Kita mengukir dan kita merancang, mendesain itu adalah kognitif, ya. Tapi kalau saya melihat dari guratan yang dia lakukan, nanti pakai ada alatnya namanya grafotest. Akurasinya 95% melebihi lie detector. Tepuk tangan buat grafologi. Keren banget. Karena ini mengungkap karakter asli loh. Jadi jangan salah. Jadi kalau orang karakter itu bisa berubah apa enggak? Hah? Siapa yang tahu karakter bisa berubah enggak? Bisa. Oh salah. Karakter tidak bisa berubah.
Yang berubah adalah pola pikir manusia sejalan dengan pendidikannya, genetiknya, pola asuhnya, pengalamannya. Itu yang merubah manusia itu. Karakter nggak bisa bawaan itu. Jadi yang merubah karakter adalah pola pikir. Inilah yang disebut kenapa grafologi sekarang ditingkatkan, digalakkan oleh psikolog-psikolog, karena ini mengungkap karakter asli. Kenapa orang tidak bisa berbohong di sini? Gitu ya, luar biasa ya. Oke Pak, jadi kembangkan apa yang menjadi potensi Bapak, kurangi apa yang menjadi kekurangan Bapak. Oke Pak, good ya. Yang lain? Oke, yuk, mana yuk? Saya sih buru-buru ya, karena saya dikasih waktunya dikit. Nanti kita konseling. Ayo Pak, kemana? Waktu saya cuma sedikit aja. Tapi nanti kita konseling ya. Oke, yuk. Ada yang lain? Ayo dong, jangan malu-malu. Ayo, mumpung. Dan ini bagus. Kalau kita mengetahui tentang kekurangan kita, bagus loh. Jangan sampai kita merasa bahwa, aduh, saya ini ditelanjangin sama Bu Lita. Enggak, jangan. Ini adalah ajang introspeksi diri. Bagaimana kita mengetahui kekurangan kita. Benar nggak? Kalau orang kelebihan, kita yang mempunyai kelebihan, itu orang lain nggak perlu nanya. Yang menjadi justru kelemahan kita adalah di kekurangan. Oke ya? Oke, good. Gimana bisa lihat wajahnya seperti apa? Hah? Bagaimana? Seperti apa? Coba. Secara kasat mata orang ini seperti apa? Santai. Lalu apa lagi? Ayo dong. Ayo aktif. Hah? Apa? Pasrah. Dia butuh kasih sayang. Ampun, diam lo gile. Aduh, luar biasa. Bapak udah menikah? Oh udah, anak berapa? Tapi nggak ada lagi yang lainnya. Oke deh. Hati-hati ya Pak ya. Tapi tetap keluarga bagus ya. Orang tua masih ada? Oke. Biasanya orang-orang kecenderungan seperti ini biasanya loh Pak, biasanya itu korban perceraian. Kok senyum, bener ya? Bener katanya, tepuk tangan. Luar biasa Bapak ya. Pak. Trauma masa kecil, itu dia. Jadi bener ya, ya gitu ya. Nah, jadi ini mengungkap itu. Jadi karakter-karakter seperti ini biasa terbentuk kalau memang dia mempunyai trauma masa kecil. Luar biasa Bapak, keren. Maka silakan Pak. Oke, yang lain. Yes. Oh, mulai deh, senang saya. Come on, cewek. Ya. Oke, mana? Yuk. Mbak, gak apa-apa ya saya ngomong ya? Gak apa-apa, boleh? Ya. Mbak ini terlalu banyak gak enaknya sama orang. Banyak gak enaknya sama orang, tapi kreativitas tinggi, cukup bagus. Jadi kembangkan kreativitasnya. Sekarang usaha apa selain IndiHome? Bisnis online. Wah, bener kan? Ini kreativitasnya tinggi. Ini kreativitas bagus, tapi daya juangnya jangan terlalu ini. Dan kurangin bosenanmu. Iya, bosenan. Iya, karena ya. Bosenan nih ya. Iya. Jadi jangan loncat-loncat ya. Jadi kalau mau apa-apa harus fokus. Jadi IndiHome juga harus difokuskan. Berapa anak buahnya? 10 lumayan. Nanti akan lebih banyak lagi. Tepuk tangan. Luar biasa. Ya. Jadi kembangkan itu kreativitasnya ya, luar biasa. Keren. Lagi. Yuk. Oh, daerah sini. Oh ya, ada cewek lagi deh. Ayo. Sini. Nanti bisa kok. Nanti kita konseling di sana. Ini hanya sebagai contoh ya, sebagai contoh apa yang menjadikan bahwa grafologi itu jitu banget gitu. Nanti ada alat tesnya itu, ada alat tes yang memang khusus untuk mengetahui detect ini. Itu yang tidak terdetek oleh grafologi adalah 3. Jadi kelamin, usia, kiri atau kanan dia menulis atau kidal. Ya, tapi sejalan dengan dia menginterogasi, mengasesmen dan sebagainya, itu akan terlihat tendensi-tendensinya, kecenderungan. Oh, ini kecenderungan laki-laki, kecenderungan perempuan. Sekarang kan banyak ya orang kecenderungan ya. Iya nggak sih? Banyak ya kecenderungan.
yang saya mendetek itu siapa? Rian. Oke, Rian dia cuma begini aja, set begitu aja, kayak checklist begitu. Saya bilang, ini something wrong with you. Apa? Gay. Wais, benar, iya benar. Coba lihat, betul ternyata. Wah itu ya, karena Rian itu memang kan orang yang introvert, dia guru ngaji, jadi kecenderungan untuk dia berbuat jahat pun tidak ada orang menyangka, gitu ya. Nah, oke, ini ya, ibu, masa begini? Ibu, sekarang ya Bu ya, kalau kayak gini boleh nggak Bu ngomong? Atau nanti berdua aja? Boleh. Nah, ibu teh apa ya? Punten ya ibu ya, punten ya. Ini orang-orang yang labil, Bu. Ibu tuh suka nggak bisa ngambil keputusan. Kenapa? Benar ya? Ngambil keputusannya terlalu banyak pertimbangan, Bu. Banyak pertimbangan, aduh ini takut itu. Wah, kalau semua orang pasti beresiko, benar nggak? Setiap ambil keputusan pasti beresiko, Bu. Jadi bagaimana meminimalisnya? Ya itu hasil dari positive thinking ibu sendiri. Ibu selalu tidak merasa bahwa ibu punya potensi besar, padahal ibu punya. Ibu mudah kenal, orangnya enak, dia pendengar yang baik loh, dia bisa curhat sama orang lain. Luar biasa ya. Ya, tapi menjadi seorang ibu dia baik. Keren. Jadi ibu jangan terlalu banyak nggak enaknya, Bu, capek hati. Bener ya Bu ya? Gitu ya. Oke Bu, luar biasa ya Bu ya. Oke, ada lagi? Ada masih cukup nggak Bang Risma? Yang paling manis. Yang tadi mana ya? Yang tadi yang dipegang aku deh, mana? Nomor 4. Sini. Yang nomor 4, coba, ayo. Manis. Yang nomor 4 ini yang salah terus. Salah dulu. Bener kan? Bener itu Pak. Bapak jangan ragu-ragu ya. Jangan ragu-ragu. Bapak itu kadang-kadang tidak konsen dengan apa yang menjadi pilihan Bapak. Tidak pernah, bukan tidak pernah, artinya nggak yakin dengan apa yang menjadi pilihan Bapak. Gitu. Jadi kalau mau yakin, Bapak harus menjadi strong dulu. Ini terlalu, bolehlah, udahlah, nggak apa-apa lah, gitu. Jangan seperti itu Pak. Laki-laki loh, laki-laki tuh harus strong, kuat. Ini terlalu, ya udah nggak apa-apa, gimana mama aja. Wah, gimana mama aja. Bener lo kebongkar lo. Gitu. Jadi kalau kayak begitu gimana dong? Jadi kan laki-laki harus punya prinsip ya. Jadi Bapak jangan terlalu pasrah terhadap mama. Sayang mama ternyata ya. Jadi terus alasannya ya, kalau saya punya pasien juga kayak gini-gini. Alasannya, oh itu menghargai katanya. Para perempuan, bener nggak Pak? Bener ya Allah, Bapak hebat ya Pak ya. Iya sih Pak, mangga Pak. Yang lain, ayo satu lagi yang belakang. Yuk, satu lagi ya. Nanti boleh loh kita konseling di sana, tapi harus berani mengambil istilahnya kita berintrospeksi. Jangan menganggap dan apa ya, harus berpikir kita menjadi lebih baik gitu ya. Gitu, oke? Yang mana Mas? Yang paling percaya diri. Benar juga, enak juga. Bener ya. Coba bisa menilai nggak orang kayak begini? Manis. Wajah rainbow, tapi hati? Waduh, hatinya Rinto Harahap. Ya, butuh kasih sayang juga. Bercerai? Enggak. Tapi orang tua masih utuh. Masih utuh ya, jadi tulang punggungnya. Nah, oke. Jadi tulang punggung ini biasanya orang-orang yang memang dipaksa dalam tanda kutip untuk struggle, gitu ya. Tapi kemampuannya untuk ini sebetulnya daya juangnya ditingkatkan Pak. Ini kurang daya juangnya, sangat kurang. Oke? Benar nggak? Suka kadang-kadang ya udahlah terserah lah itu aja. Mungkin rezeki saya segini, nah gitu. Nggak boleh ya Pak ya. Mulai sekarang tidak boleh ya Pak. Malu Pak sama badan rainbow Bapak. Keren ya tapi ya. Nah, jadi harus diimbangi dengan ininya ya Pak ya, dengan daya juangnya ya. Oke, jadi yang saya sebutkan awal artinya orang itu yang dominannya itu.
gitu ya. Jadi ada hal-hal yang terkunci yang kadang-kadang tidak menyadari apa sih kekurangan kita gitu loh. Kita harus koreksi dan kita harus berani, semakin berani menanya sama saya acungin jempol. Wih, keren ya. Harus begitu. Jadi harus berani tentang tahu apa kelemahan saya, apa kelemahan. Jadi kita mengenal. Ini udah pada kenal belum sih sebenarnya sebelumnya? Belum ya? Berarti LGC hebat dong ya, bisa mempersatukan kalian semua ya. Wih, luar biasa. Nah, disinilah saya senang bertemu dengan orang-orang baru yang seperti Bro dan Sis ini, keren. Saya pun juga seperti muda lagi. Seperti muda lagi. Dan memang ini saya salah satunya senang menjaring network yang bagus, yang banyak. Ya, jadi kita banyak yang kenal, nanti kita ketemu di sosmed ya. Oke, sekian dulu. Nanti kalau memang ada kekurangan, silahkan ketemu saya di belakang ya. Oke, assalamualaikum.